Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi. Di visualisasi sebelum Bapak Ibu memulai, kita akan samakan terkait dengan beberapa fitur yang ada di Power BI. Bapak Ibu pergi ke file, tadi sini file, option and settings. Di sini ada options, klik. Yang paling utama saya harapkan Bapak Ibu klik adalah di bagian preview features. Nah, di sini kalau belum Bapak Ibu klik, tolong semua diklik, kecuali mungkin saya akan tidak klik yang bagian Spanish language support for Q&A. Jadi karena saya menggunakan bahasa Inggris nanti untuk Q&A kalau kita ingin menggunakan, ini saya tidak klik. Sementara yang lain tolong Bapak Ibu diklik ya, seperti itu. Itu saja. Langsung klik OK. Nah, ini adalah user interface Power BI yang dari tadi kita sudah melihat di bagian fields-nya dan juga di bagian data, juga kita melakukan penyesuaian di bagian model. Nah, ini adalah kanvasnya. Untuk menyesuaikan ukuran kanvas dari sisi tampilan, Bapak Ibu bisa klik ke view. Di sini di page view. Di sini masih fit to page, bisa juga fit to width. Ini sesuai dengan besar ininya, atau awal-awal kita akan buat actual size. Saya di sini biasanya aktifkan grid lines untuk mempermudah ketika saya melakukan visualisasi beberapa komponen visual atau charts atau bagan di sini. Bapak Ibu sarannya untuk melakukan juga demikian awal-awal. Snap di grid ini untuk memastikan bahwa untuk tiap-tiap visual itu ketika digeser dia akan nempel sesuai dengan titik-titik yang disediakan. Untuk melakukan visualisasi pertama, ini akan kita coba buat di Bapak Ibu tolong klik di bagian portfolio. Di sini bagian maksimum. Cara pertama untuk melakukan visualisasi, membuat visual adalah semudah Bapak Ibu memberikan centang pada salah satu kolom yang sifatnya di sini ada tanda sigma atau jumlah. Bapak Ibu klik. Ini dia visualisasi pertama yang akan kita buat. Nah, ini kita coba turunkan dulu satu kotak. Mengingat satu kotak di sini biasanya akan digunakan untuk membuat sebagai judul, dan dan biasanya saya geser satu titik di sini atau sekitar 8 pixel. Mengingat biasanya antara satu komponen dan komponen lainnya saya berikan jarak sebagai 1 pixel. Bapak Ibu tidak perlu melakukan ini kalau tidak menginginkannya. Dan ketika diklik, by default Power BI akan memilihkan sebuah visual yang dikenal juga cluster column chart. Itu adalah cara pertama. Kalau Bapak Ibu ingin menghapus visual tersebut, Bapak Ibu semudah klik remove atau Bapak Ibu klik tombol keyboard delete. Itu cara pertama. Cara kedua, Bapak Ibu semudah melakukan drag dari field yang diinginkan ke kanvas. Ini juga dikenal dengan kanvas. Sesuaikan misalnya di sini tadi. Ya. Bapak Ibu bisa selalu melakukan pemindahan drag seperti ini atau menggunakan keyboard. Ya, jadi saya menggunakan keyboard, saya geser kiri kanan, semudah itu. Ya, itu yang kedua. Saya delete lagi. Yang ketiga adalah Bapak Ibu bisa pilih dulu komponennya. Misalnya kita pilih cluster column chart. Ini yang dipilihkan. Dan nanti di sini di bagian value fields, Bapak Ibu masukkan di bagian values untuk menampung maksimumnya. Drag maksimumnya ke bagian values. So, ini adalah cara yang dapat digunakan untuk membuat sebuah visualisasi. Dan setelah Bapak Ibu membuat visualisasi, Bapak Ibu bisa semudah menyesuaikan visualisasi yang Bapak Ibu inginkan dengan memindahkan atau merubah jenis visualisasi yang Bapak Ibu inginkan. Oke, dengan cara klik-klik seperti ini.